Halo, jumpa lagi dengan Einstein with Mary Curie. Kita hari ini akan membahas terkait dengan gaya Newton dengan gesekan ke atas, ke kiri, kemudian ke bawah, dan bagaimana kalau misalkan benda yang kita hitung itu memiliki gaya berat dan sinus kosinus. Lumayan membingungkan kan? Oleh karena itu kita akan coba untuk bahas, jangan sampai bingung. Jadi kembali ke kelas yuk. Pertama, kita ketahui ada sebuah bidang miring, dan bidang miring ini ada sebuah balok yang ingin ditarik ke atas. Kita ketahui dulu, yang pertama adalah kita cari hukum Newton yang kedua, bahwasanya kalau ada tekanan benda ke bawah, itu kalau ke atas biasanya kalau seimbang maka benda itu diam. Nah, berat itu sendiri rumusnya adalah M dikalikan gravitasi. Oke, nah sampai sini paham dulu kan? Oke, kalau gitu sekarang pertanyaannya adalah kenapa ada sudut, ada cos, ada sinus dan segala macam. Pertama kita lihat, kalau benda itu bentuknya miring, nah seperti ini, maka gimana sih cara menghitung beratnya? Berat itu selalu ke bawah, tapi ini kok miring. Berarti kita nggak bisa hitung dengan cara M kali G saja. Kita harus kalikan dengan bentuk sudut-sudutnya. Jadi di sini kita dapatkan ada bentuknya seperti ini, ada sudut dengan persamaan. Kalau misalkan sudut berhadapan, maka sudutnya sama. Nah, sekarang kita lihat kalau dengan teorema segitiga ada Y, X, Z. Kalau sudutnya letaknya di titik ini, maka cara untuk mencari tekanan di titik X gimana? Tentunya X dibagi dengan Y, itu artinya cos. Berarti kalau cara mencari berat itu adalah berat dikalikan dengan cos theta. Oke, yang belum paham bisa diulangi lagi videonya. Nah, kalau kemudian kita udah ketahui berat, kita balikin lagi ke titik di soal yang pertama tadi. Berarti kita ketahui kalau kita udah dapat cos, kita bisa mencari beratnya, yaitu massa dikali gaya dikali cos theta. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Hal ini karena kita mau menghitung kalau tegak lurus ke bumi, tapi sayang ini tidak tegak lurus, jadi kita harus kalikan dengan cos. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa gaya geseknya. Jadi gaya gesek ini adalah berdasarkan hukum Newton 1, bahwasanya benda itu lembang atau benda itu lebih suka diam dan berada di titik yang sama. Berarti kalau misalkan dia berada dalam titik 0 atau tidak bergerak, maka koefisien dari gaya gesek itu akan membuat benda itu bertahan di titik yang sama. Nah, di sini kita ketahui tadi kalau kita misalkan tarik ke bawah, itu berarti tadi cara mencari gaya geseknya yaitu tetap sama, yaitu adalah tadi koefisien dikalikan dengan berat. Nah, sekarang kita akan menghitung berikutnya adalah gaya tariknya atau gaya normal. Kita udah ketahui tadi berat yang membuat benda ini menjadi berat dengan cara W dikali dengan cos theta. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau kita mau tarik ke atas, itu bagaimana caranya? Nah, pertama kita ketahui dulu tadi kalau ada hukum Newton 1 itu adalah berat dikalikan dengan ke bawah. Nah, sekarang kalau misalkan mau ditarik ke atas, itu kenapa? Karena kita kalau pakai segitiga tarik ke atas, kita kalau sudut theta, itu tarik ke atas itu sama ada mencari Y. Y itu berarti adalah sinus, karena kalau bersamaan segitiga Y dibagi Z itu sama dengan sinus. Jadi kalau mau diketahui daya tariknya, itu adalah mem atau massa gravitasi dikalikan dengan sinus theta. Oke, nah sekarang kita akan ketahui dari dua hal tadi, yaitu F gaya tarik ada, kemudian ada gaya berat ke bawah ada, dan kemudian gaya gesek juga udah ada. Semua udah ketahuan rumusnya. Sekarang kita bisa menggunakan sebuah contoh soal untuk menghitung. Yang
tadi yang kalau gaya gravitasi adalah itu Newton 2, itu artinya gravitasi ke bawah sama dengan gaya normal ke atas, itu hukum Newton 2 atau resultan gaya. Hukum Newton 1 adalah benda cenderung untuk diam, makanya ada gaya gesek. Kemudian hukum Newton 2 yang berikutnya adalah gaya ke bawah, itu gaya adalah sebanding lurus dengan percepatannya. Kecepatan di sini adalah gravitasi. Oke, contoh soal. Kita ketahui contoh soal ada sebuah balok yang akan ditarik ke atas dengan sudut diketahui. Sudutnya berapa? Kita akan coba di sini lihat. Sudutnya sendiri adalah 45 derajat. Oke, diketahui M nilainya adalah 8 kg. Kemudian G seperti biasa, gravitasi adalah 10 meter per second. Oke, kemudian kemudian diketahui adalah gaya dari persamaan koefisien dari gaya geseknya adalah 0,5. Kemudian sudutnya 45 derajat. Pertanyaan pertama adalah berapa kalau kita diharuskan mencari dari berat benda. Oke, kembali ke persamaan sebelumnya. Berat benda di sini atau F dari gaya berat sendiri adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan dengan cos theta. Kenapa cos theta? Kalau belum tahu, klik lagi tadi penjelasan di detik terkait dengan cos theta. Oke, beratnya 8, kemudian G-nya adalah 10, kemudian cos theta atau cos 45 itu adalah setengah akar 2. Berarti beratnya adalah 80 dikali setengah akar 2, maka jawabannya adalah 40 akar 2. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita diminta mencari dari gaya geseknya. Gaya gesek di sini adalah hukum pertama dari Newton, yaitu benda itu cenderung lembab dan tidak suka bergerak. Berarti berat dikalikan dengan koefisien gesek 0,5, beratnya tadi adalah 40 Newton dikalikan dengan 0,5, yaitu 20 akar 2. Nah, yang ketiga adalah gaya normal untuk mencari dari ke atas. Berarti kalau kita disuruh gaya normal menarik ke atas, tadi adalah bagaimana ini sebenarnya hukum Newton 3 sepertinya. Jadi resultan gaya itu selalu nilainya 0, yaitu Fm dikalikan dengan G sin theta, itu adalah gaya normal menarik ke atas. Nilainya adalah kenapa tadi kita lihat lagi, karena dia narik ke atas dengan diketahui sudutnya di sini, berarti ini Y, ini X, ini Z, nilainya adalah sinus theta, yaitu mg sinus theta. Itu penjelasan kenapa mg dikalikan dengan sinus theta. Oke, langsung kita hitung nilainya. Berarti 8 dikalikan dengan 10 dikali setengah akar 2, gaya normal menarik ke atas adalah 40 akar 2. Nah, hukum Newton 3 menyatakan bahasanya agar benda itu mau bergerak, maka kita harus mengurangi terlebih dahulu resultan gayanya, yaitu resultan gaya ke atas dan ke bawah tadi sama, yaitu nilainya adalah sama-sama 40 akar 2. Nah, hukum 3 Newton di sini. Nah, ini. Oke, jadi agar benda bergerak kita harus apa? Kita harus menambahkan gaya normal ke atas dengan koefisien geseknya. Berarti di sini F yang sama agak sama adalah nilainya jadi F sebenarnya tadi ini adalah misalkan kalau gaya itu benda itu menarik ke bawah itu nilainya minus, nah kalau ke atas nilainya jadi plus. Oke, berarti nilainya adalah 40 akar 2
Oke, ditambah dengan gaya geseknya adalah 20 akar 2. Oke, sini paham kan ya? Berarti untuk menarik ke atas, gaya nilai yang dibutuhkan adalah 60 akar 2. Oke, seperti penjelasannya, mudah-mudahan paham. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan selamat menikmati Ancient with Marie Curie. Kita akan coba bahas lagi berbagai macam soal-soal yang sama. Mudah-mudahan kalau ada yang tidak paham bisa paham dengan video yang lainnya. Oke, terima kasih.